Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairul Nanda dengan NIM 1253015. Saya dari Studi Teknik Informatika di Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah algoritma dan pemrograman 2, yaitu membuat aplikasi sistem perpustakaan digital menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini memiliki fitur untuk menambah buku, melihat semua buku, dan mencari buku menggunakan algoritma binary search. Data disimpan secara permanen menggunakan format file JSON. Oke, mungkin segitu saja ya. Mari kita langsung aja mulai ke bagian penjelasannya. Oke, kita masuk ke bagian paling atas dulu. Di bagian paling atas ya, di sini ada import JSON ya. Di sini berfungsi mengimport modul JSON bawaan, dimana si Python modul JSON ini yang kita gunakan untuk membaca dan menulis data ke dalam file JSON. Tanpa baris ini, program tidak akan bisa bekerja dengan format file JSON sama sekali gitu. Jadi itulah untuk di bagian ini ya. Kalau di bagian import, baris ini tuh mengimport modul OS atau OS lah gitu. Juga bawaan Python. Modul OS atau OS kita gunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi, khususnya untuk mengecek apakah sebuah file sudah ada atau belum di dalam folder gitu. Di sini kan ada baris yang namanya file database ya. Ini adalah variabel yang menyimpan nama file di database. Jadi kita tuh kayak kita beri nama perpustakaan JSON. Kenapa dibuat variabel? Supaya kalau suatu saat nama filenya mau diganti, kita cukup ganti di suatu tempat ini saja gitu. Ini tidak perlu cari satu persatu di seluruh kode. Jadi itulah untuk barisan nih. Baik, sekarang kita masuk ke bagian fungsi pertama lah, yaitu fungsi muat data di bagian sini nih. Fungsi ini dipanggil setiap kali program dijalankan. Tugasnya adalah memuat atau membaca data dari file JSON ke dalam program. Di sini kan kita akan buat function ya, dimana ini adalah deklarasi fungsi bernama muat data. Atau function ini tidak memerlukan parameter gitu apapun, karena ia hanya membaca dari file yang sudah kita tentukan tadi. Jadi ya si file function ini memang memerlukan parameter ataupun dari file yang sudah kita tentukan tadi gitu. Lanjut ke bagian if ospec, bagian ini atau if path access file database, mana baris ini mengecek apakah file perpustakaan JSON sudah ada di dalam folder gitu atau belum, menggunakan fungsi OS patch access. Hasilnya true kalau file ada, false kalau belum ada. File ini sudah ada kita dengan mode I, yaitu read atau baca. Kemudian JSON load file membaca seluruh isi file JSON dengan mengubahnya menjadi list Python di bagian sini. Hasilnya langsung kita kembalikan dengan return bagian sini. Kita bungkus dengan try ya, supaya kalau file ada tapi isinya tuh rusak gitu, program tidak crash. Masuk ke bagian accept ya. Ini adalah penanganan errornya. Kalau isi file JSON ternyata rusak atau tidak valid, program tidak akan crash, tapi langsung mengalihkan list kosong saja gitu. Masuk ke bagian sini, ke percabangan else ya, dimana itu bagian yang paling kita penting ya. Atau kalau file JSON sebelum ada sama sekali, misalnya ini pertama kali si program dijalankan, nah si program ini masuk ke blok else.
Pertama, simpan ke data dan dipanggil untuk membuat file perpustakaan. Si JSON baru yang masih kosong kemudian ditampilkan pesan info bahwa file sudah dibuat. Jadi dari si pengguna tidak perlu buat file. JSON secara manual semuanya otomatis gitu. Oke, masuk ke bagian sini ya, di bagian function untuk menyimpan data gitu. Di sini untuk menerima atau satu parameter yaitu daftar buku yang ada di parameter daftar buku yang berisi list semua data buku saat itu. Jadi si with open file database ini tuh kita buat file perpustakaan di mana si JSON dengan mode W yaitu write. Mode write ini akan menimpa isi file lama dengan data yang baru. Setiap kali dipanggil di bagian JSON, bagian sini, baris ini yang benar-benar menyimpan datanya. Si JSON dump mengubah list Python daftar buku menjadi format JSON dan menuliskannya ke file. Parameter indent yang ini membuat hasilnya rapi dan mudah dibaca dengan indentasi 4 spasi di setiap levelnya. Oke, sekarang kita masuk ke fitur tambah buku. Nah, di bagian ini sekarang fungsi atau function tambah buku ini menangani input data buku, di mana data buku baru dari si pengguna gitu. Di sini kan ada print, ada si print, di mana baris ini mencetak judul tampilan supaya pengguna tahu sedang berada di menu tambah buku gitu. Untuk di bagian validasi kode buku tidak boleh duplikat, di bagian while si program masuk ke perulangan while true yang akan terus berulang sampai kode yang valid di input. Input menunggu pengguna mengetik kode buku strip lah, menghapus spasi di awal dan di akhir, upper mengubah huruf menjadi kapital gitu. Jadi misalnya si pengguna ketik B001 itu akan diubah menjadi B001 menjadi kapital lah gitu di bagian sini nih. Kalau bagian sini ya. Masuk ke bagian percabangan ya di sini. Di sini tuh kalau si pengguna langsung tekan enter tanpa ketik apapun, kode akan kosong. Bagian sini ya. Kode akan kosong dan si program menampilkan pesan error lalu kembali ke awal perulangan dengan continue gitu. Bagian sini di bagian duplikat ya. Di sini tuh bagian ini mengecek kode yang diinput sudah dipakai oleh buku lain atau enggak gitu. Terus si program melakukan perulangan untuk setiap buku yang sudah diatur atau yang sudah ada di daftar gitu. Kalau ada yang sama, si variabel ini akan duplikat di set true dan perulangan dan dihentikan dengan break. Kalau kode sudah ada, muncul pesan error. Kalau kode belum ada, break keluar dari si while true dan lanjut ke bagian input berikutnya. Untuk yang bagian sini, setelah kode valid, program meminta input jadi buku penerbit dan si penulis semuanya menggunakan strip untuk membersihkan spasi. Untuk bagian while atau perulangan, untuk bagian perulangan ini, untuk jumlah halaman kita tambahkan validasi angka in gitu di bagian sini. Mencoba mengubah input menjadi bilangan bulat kalau pengguna mengusulkan huruf in akan gagal dan value error ditangkap oleh accept lalu muncul pesan error dan perulangan ulangi lagi gitu. Kalau berhasil, jadi si angka ini langsung di break. Hal yang sama berlaku untuk jumlah buku di bawahnya. Untuk di bagian sini
setelah semua input berhasil, di bagian sini kita buat sebuah dictionary gitu, dictionary Python dimana bernama buku baru. Dictionary ini berisi 6 key yang masing-masing menyimpan data yang tadi diinput oleh si pengguna gitu. Nah, untuk di bagian sini kode baris ataupun kode ini, buku ini ditambahkan ke daftar buku menggunakan si append gitu, si append. Kemudian simpan data langsung dipanggil untuk menyimpan semua data ke file JSON. Jadi setiap tambah satu buku langsung tersimpan permanen gitu. Oke, kita sekarang masuk ke bagian function atau fitur lihat semua buku ya. Nah, di bagian sini kan kita buat function dimana untuk fungsi ini semua buku tuh menampilkan semua data gitu, buku halaman dalam bentuk tabel. Kita kan di sini buat function dimana akan ngeprint deklarasi. Jadi si deklarasi fungsi ini yang menerima daftar buku sebagai parameter dan langsung mencetak ketampilan di baris pertama gitu. Di sini kan ada percabangan kondisi di mana baris ini mengecek apakah daftar buku masih kosong. Kalau kosong, tampilkan pesan dan hentikan fungsi dengan return. Jadi tidak ada tabel yang ditampilkan kalau belum ada data di bagian sini. Langsung ke bagian header tabel ya, akan menampilkan di sini kan untuk baris ini mencetak baris header tabel yang setiap nama kolomnya diformat menggunakan format string Python, tanda kurang dari 8. Artinya teks rata kiri dengan lebih 8 karakter dengan tanda lebih 8. Artinya rata kanan yang dengan lebar 8 karakter. Kemudian garis pemisah sepanjang 90 karakter akan dicetak gitu. Untuk di bagian sini, untuk bagian perulangan sini, perulangan for ini mencetak setiap buku satu baris ya, setiap buku di satu baris gitu. Jadi si buku dengan kode buku ini mengambil nilai kode dari dictionary gitu. Yang 24 ini artinya hanya ambil maksimal 24 karakter. Pertama, supaya tabel tidak berantakan. Kalau judul terlalu panjang, si format ini lebar gitu, dan kolom tuh diterapkan sama seperti header yang ada di atas. Selanjutnya kita masuk ke bagian si algoritma binary search, dimana kita akan membuat function lagi di bagian sini. Sebenarnya ini tuh bagian yang terpenting ya dari program kita, yaitu si algoritma binary search adalah algoritma pencarian yang efisien gitu. Syaratnya tuh data harus sudah terurut. Cara kerjanya dengan membagi data menjadi 2 bagian di setiap langkah pencariannya. Kompleksitasnya atau waktunya tuh O logn jauh lebih cepat dibanding sequential search yang ON gitu. Artinya kalau ada 100 data, binary search hanya butuh sekitar 10 kali saja. Oke, langsung ke bagian sini. Oke, function ya. Di sini tuh menerima 2 parameter daftar buku, yaitu semua data buku dan kode cari, yaitu kode yang ingin kita cari dan kita lihat gitu. Di sini kan ada data sorted, di sini bagian sini baris ini. Nah, sebelum binary search ini dijalankan, data harus diurutkan dulu, disorted, mengurutkan daftar buku berdasarkan kode. Buku dari yang terkecil ke terbesar secara alfabetis gitu. Kita sampaikan ke variabel baru data sorted supaya urutan data asli tidak berubah.
Untuk yang ini tuh apa sih gitu. Untuk bagian sini, baris ini tuh adalah 2 pointer yang dimana atau penunjuk posisi. Kiri dimulai dari indeks 0 yaitu data pertama, kanan dimulai dari indeks terakhir yaitu jumlah data minus 1. 2 pointer ini yang akan bergerak menuju tengah selama proses pencarian. Oke, di sini ada perulangan ya. Perulangan ini terus berjalan selama posisi ini kurang dari atau sama dengan kanan. Kalau kiri sudah melewati kanan, berarti data tidak ditemukan berulangan, berhenti gitu. Untuk tengah, kiri, kanan, di sini tuh maksudnya di step literasi kita hitung posisi tengah dengan menjumlahkan kiri dan kanan, lalu dibagi 2. Tanda yang ini adalah pembagian, dimana pembagian bulat ke bawah. Posisi inilah yang akan kita bandingkan dengan nilai yang kita cari gitu. Selanjutnya ke bagian kode tengah ya. Di sini percabangan kondisi. Kalau kita ambil kode buku yang ada di posisi tengah, dan kalau nilai di posisi tengah sama persis dengan kode yang kita cari, berarti buku ditemukan. Kita kembalikan ke seluruh data buku dengan return gitu. Di sini kan ada elif. Si elif ini kalau nilai dengan tengah lebih kecil dari yang dicari, berarti buku yang kita cari ini pasti ada di bagian kanan gitu. Maka si posisi kiri digeser ke tengah plus 1 sehingga pencarian berikutnya hanya di bagian kanan saja, dicari di kanan. Kalau yang ini kalau nilai tengah lebih besar dari yang dicari, berarti buku ada di bagian kiri, maka posisi kanan digeser ke tengah minus 1 sehingga pencarian berikutnya di bagian kiri saja. Untuk si return non di sini tuh kalau perulangannya selesai tapi belum ada yang cocok, fungsi ini mengembalikan si non yang artinya tidak ditemukan gitu. Fungsi binary search atau function binary search yang search judul itu cara kerjanya sama persis seperti ini, hanya saja yang diurutkan dan dibandingkan adalah judul buku, si variabel judul buku, bukan kode buku ditambah si lower gitu, supaya pencarian nih tidak membedakan huruf besar dan juga huruf kecil. Oke, baik. Di sini kan setelah tadi kita menampilkan detail satu buku yang ditemukan ya. Sekarang kita masuk ke bagian function, dimana di sini tuh cari buku dan menu utama biar lanjut ke fungsi cari buku gitu. Nah, maksudnya itu apa gitu. Nah, yang buat function ini jadi itu kita pertama-tama dicek dulu apakah ada data buku. Kalau belum ada, langsung keluar dari function atau fungsi gitu. Kan di sini ada si print di mana program akan menampilkan 2 pilihan metode pencarian, lalu menunggu memilih 1 atau 2. Untuk kondisi percabangan yang ini, baris ini, kalau pilih 1, si pengguna diminta input kode buku. Kemudian si fungsi ini, si binary search code yang ini dengan daftar buku dan kode yang dicari, hasilnya disimpan ke variabel hasil yang bagian sini. Untuk bagian if hasil yang di percabangan yang ini, kalau hasil bukan non, berarti buku ditemukan, dan detail buku ditampilkan. Kalau hasil non, tampilkan pesan tidak ditemukan. Sekarang kita lihat di fungsi main ya, sebagai fungsi utama si program gitu.
Oke, lanjut ke yang tadi ya, dimana saat kita di bagian fungsi main gitu. Di sini kan di fitur menu utama nih kita akan membuat function tampilan menu ya, untuk di bagian tampilannya gitu, untuk di bagian pemilihan gitu untuk menunya. Sekarang kita masuk ke bagian function main, dimana si langkah pertama saat program dijalankan, fungsi muat data dipanggil untuk memuat semua data buku dari file JSON. Hasilnya akan disimpan ke variabel daftar buku yang bagian sini. Terus di sini kan ada perulangan. Program masuk ke perulangan, yang dimana ke perulangan tak terbatas yang terus menampilkan menu dan menunggu pilihan pengguna. Di sini ada bagian kondisi persabangan ya. Setiap pilihan memanggil fungsi yang sesuai. Pilihan 1 memanggil tambah buku, si pilihan 2 memanggil lihat semua buku, pilihan 3 memanggil cari buku, dan pilihan 4 akan menampilkan pesan perpisahan, lalu break untuk keluar dari si perulangan dan mengakhiri program kalau input 1, 2, 3 atau 4 muncul pesan si tidak valid bagian sini. Ke bagian terakhir ini kan di bagian kondisi ini, dimana baris terakhir ini memastikan bahwa si function atau fungsi main hanya dijalankan kalau file ini dijalankan langsung, bukan saat diimport oleh file Python lain gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian demo program ya. Setelah tadi kan kita sudah menjelaskan di bagaimana bagian source code-nya. Sekarang kita masuk ke bagian menu atau menampilkan si programnya gitu. Di sini kan sesuai perintah yang ada di lembar ini, untuk menampilkan menu, tampilkan tambah data buku, tampilkan cari buku, dan yang terakhir tampilkan lihat semua buku. Oke, kita akan coba satu-satu ya. Sini kita langsung aja ke bagian run. Oke, untuk menu yang pertama kita sudah ada, yaitu menu pertama yaitu di menu buku ya, seperti yang ada di sini untuk menampilkan menu. Sekarang kita masuk ke fitur tambah data buku lah. Oke, sekarang kita coba ya. Misalkan kita buat satu di sini, kita enter. Kita akan membuat input data buku lah, misal si kode bukunya ini 2006 lah gitu. Kita akan masukkan judul bukunya, misalnya Python perpustakaan. Langsung kita enter lagi. Untuk penerbitnya saya sendiri, misal Khairul Nanda. Enter. Masukkan penulis pengarang, misalnya pengarangnya siapa ya, Asep deh, Asep. Oke, langsung. Nah, sekarang masukkan jumlah halaman itu berapa, mungkin halamannya biasanya kan itu ya 100 200 lah. Oke, kita masuk ke bagian 150 aja kali ya. Dan jumlah bukunya di sini 1 aja. Nah, data buku akan tersimpan secara permanen. Kita coba lihat di bagian sini ya, di bagian si JSON-nya nih. Kita coba lihat apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada ya. Yang tadi kita buat kode buku 2006, judul buku Python perpustakaan, penerbitnya oleh Khairul Nanda, penulisnya Asep, jumlah halaman 150, dan terakhir jumlah buku 1. Ini kita sudah memenuhi untuk di bagian ini ya, menampilkan tambah data buku. Sekarang kita mungkin ke tampilan cari buku lah ya. Masuk ke bagian ini, kita langsung ke fitur cari buku, misalnya di bagian nomor 3 nih. Misalkan kita
pakai metode apa gitu. Di sini kita akan pakai metode kode buku saja lah ya. Nah, si kode bukunya kita tulis nih. Misalkan tadi kita tulis tuh 2006. Bahkan ada. Nah, buku ditemukan, kode buku 2006, judul buku Python Perpustakaan, penerbit Khairul Nanda, penulis Asep, jumlah halaman 150 dan jumlah buku 1. Oke, untuk menu yang ini sudah terpenuhi. Sekarang kita ke bagian tampilan lihat semua lah ya. Fitur terakhir. Coba kita ke bagian nomor 2, pilih menunya. Nah, sudah. Inilah tampilan dari yang tampilan lihat semua buku. Jadi inilah, jadi awal ya, dari harian menu, tambah data buku, cari buku dan tampilkan semua buku gitu. Oke, sudah selesai, kita keluar aja di sini. Terima kasih, program selesai. Dan itulah bisa dilihat kan semua data tersimpan rapi di sini di format si JSON lah ya, di bagian sini. Data ini tidak akan hilang meskipun program kita tutup dan buka lagi gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya sendiri. Sebelumnya meminta maaf kalau ada kesalahan. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Baik, itulah penjelasan lengkap berbaris kode dari program sistem perpustakaan digital yang saya buat untuk UAS algoritma dari pemrograman 2. Demikian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.